Shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini buat kita adalah Allah yang memelihara kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini karena Tuhan masih memberikan kesempatan supaya kami belajar menyadari bahwa Allah yang luar biasa, yang terus memelihara hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang akan kita pelajari sama-sama hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah yang memelihara kita. Terkadang kita khawatir dan takut akan hidup ini. Kekhawatiran dan ketakutan itu adalah hal yang manusiawi dan wajar. Tapi ketakutan yang berlebihan, yang sampai akhirnya menimbulkan dosa dalam diri kita, itu yang harus kita waspadai, sehingga sebagai anak Tuhan, kita harus was-was dengan itu. Khawatir atau gelisah atau takut itu adalah ketakutan yang berlebihan, padahal belum tentu kejadian itu benar. Kejadian itu belum tentu terjadi, tapi kita udah duluan merasa takut, merasa khawatir, dan gelisah. Makanya kita belajar dari apa yang disampaikan Petrus hari ini. Yang pertama, supaya kita bisa mengelola kekhawatiran kita, berhenti menjadi Allah atas hidup kita. Jadikan Allah yang berdaulat atas hidup kita. Sering sekali kita ingin mengatur hidup kita, dan kita nggak sadar bahwa yang mengatur hidup ini adalah Allah. Sehingga kata Petrus, rendahkanlah dirimu. Rendahkan dirimu itu berbicara bagaimana kita mengizinkan Allah berdaulat atas hidup kita. Sehingga seperti apa yang ada di lagu kita, suka-sukamu Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa semuanya suka-sukanya Tuhan, apa yang kita takutkan? Tapi sebagai kita manusia, terkadang kita pengen ngatur hidup kita. Firman Tuhan katakan, makan dan pakaian cukuplah. Tapi terkadang kita terlalu takut. Bahkan sifat manusia yang tidak puas, itu yang sering menguasai diri kita. Sudah punya rumah, tapi pengen punya rumah yang lebih besar lagi. Pengen yang ada tamannya, pengen yang ada parkirnya. Wow, sudah punya motor, pengen punya mobil. Sudah punya mobil, pengen punya 2, pengen punya 3, dan lain sebagainya. Padahal firman Tuhan katakan, kalau kamu memiliki 2 pakaian, berikan 1 kepada yang tidak memiliki. Siapa di antara kita yang mendengar hari ini hanya punya 2 pakaian? Tidak ada. 2 pak, ya 2 lemari. Benar. Tapi sifat manusia yang kadang tidak puas, saya mau katakan, Tuhan sangat peduli dengan kebutuhan kita. Tapi Tuhan tidak terlalu peduli dengan keinginan kita. Kebutuhan dan keinginan adalah 2 hal yang berbeda. Jadi stop menjadi Allah atas diri kita. Yang kedua, supaya kita bisa mengelola kekhawatiran kita adalah memahami dan mengenal Allah yang kita sembah. Dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, kalau kita tidak mengenal, kalau nggak kita tahu Tuhan itu seperti apa, bagaimana kita menyadari sekuat apa tangannya. Kenapa kita menjadi takut? Karena kita nggak tahu begitu dahsyatnya Allah. Ya, di perkataan kita Allah dahsyat. Tapi bagaimana kita mengenal Allah yang sesungguhnya, bahwa tangannya itu mampu, sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang ketiga, supaya kita bisa mengelola kekhawatiran kita adalah kita menyadari bahwa waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Sering sekali kita memaksakan pengennya hari ini, pengennya besok. Ingat jawaban doa itu ada 3. Ya, tunggu, dan tidak. Sama-sama baik, sekalipun jawaban doa kita tidak,
itu juga baik untuk kita. Karena waktunya Tuhan adalah waktunya yang terbaik. Kalau belum hari ini, ya tunggu waktunya Tuhan. Jangan memaksakan diri. Ia akan muncul seperti fajar pagi hari yang tidak pernah terlambat. Itu yang harus kita sadari. Sehingga dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi ingat waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Yang keempat, kita berserah kepada Tuhan. Berserah itu bukan pasrah. Berserah itu artinya kita kerjakan yang menjadi bagian kita, dan kita tunggu Tuhan mengerjakan bagiannya. Itu namanya berserah. Kalau udah kita serahkan sama Tuhan, kita tinggal menunggu waktunya Tuhan. Kita menunggu Tuhan yang bekerja, itu berserah. Sehingga dikatakan di sini, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan. Jangan pendam sendiri, jangan pundak sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, supaya kita bisa mengelola kekhawatiran kita, percaya akan pemeliharaan Tuhan. Percaya itu bukan hanya sebatas kata-kata, tapi percaya itu terlihat dari tindakan kita. Bahwa kita percaya sepenuhnya, trust, believe kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, supaya kita bisa menjadi orang yang mengelola kekhawatirannya dengan baik. Amin buat firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau mengajar kami hari ini untuk berhenti dari kekhawatiran kami karena Engkau yang memelihara kami. Mampukan kami untuk menyadarinya dengan kuasa dari Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.